Gereja sudah dibuka kembali dalam batasan-batasan yang ada sesuai dengan broadcast, tapi masih banyak yang bertanya kepada saya, "Sumulai kok belum?" Ya. Katanya tidak diumumkan. Ya, jadi tolong nanti biar di grup jemaat eklesia itu bisa diumumkan. Puji Tuhan. Tapi tidak mengapa, ya saya lihat baik juga. Ya, kita bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Nanti seusai ibadah ini kita akan melayani ada beberapa jiwa yang ada di Alak. Ya, ada seorang ibu yang dibawa dari Rote sedang sakit dan minta untuk dilayani di tempat. Ya, ibu ini dari Rote. Keluarganya memang beribadah di sini, Ibu Tin Adu. Dan mamanya dibawa dari Rote dalam kondisi sakit, ya. Baik, puji Tuhan. Pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang nubuatan dari Ribka. Ya. Ribka ini wanita yang diambil menjadi istri daripada Ishak, dan ada nubuatan di sana. Karena itu saya rindu kita belajar pagi hari ini. Haleluya, biar Roh Kudus membukakan bagi kita. Jadi dari pujian tadi dikatakan, biar kehendak Tuhanlah yang nyata, yang jadi, karena kita ini cuma hamba. Ini perlu, setiap pujian yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah pengakuan ikrar kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan asal menyanyi, ya, menyanyi dari hati dengan ucapan yang memang keluar dari dasar hati, itu yang menyenangkan Tuhan. Bukan karena ketong pun suara bagus, bukan karena ketong bisa menyanyi, tapi perkataan pujian itu adalah ucapan kita kepada Tuhan. Pujian itu tujukan hanya kepada Tuhan. Jadikanku hamba, ya, yang berkenan kepadamu. Saudara tahu hamba itu apa dia punya tugas? Hamba itu pada zaman dulu, kenapa pakai hamba semua? Hamba itu tidak ada lagi arti dirinya. Dia tidak punya hak terhadap dirinya. Semua ini dikuasai oleh tuannya. Tuan suruh apa dia lakukan. Ya. Jadi dalam suratan Rasul Paulus dia katakan bahwa seperti prajurit yang tidak mementingkan dirinya, tapi siap melakukan. Yang penting tuannya senang, itu hamba. Nah, ketong pintar nyanyi dengan kata-kata yang indah. Adakah kita paham dari setiap perkataan pujian ini? Bahwa ini cuma hamba. Tuhan, lakukan kehendakmu dalamku. Ya, banyak kali ketong pintar menyanyi tapi tidak memaknai apa kata pujian itu. Ya, karena itu biar pagi hari ini pujian kita belajar pujian itu, doa kita kepada Tuhan, ucapan kita kepada Tuhan, dan biar ini benar-benar kita lakukan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Ya. Kita baca dulu Kejadian pasalnya yang ke-24. Ada satu ayat di situ sebagai nubuatan dari Ribka, yaitu ayat yang ke-60. Puji Tuhan. Ya. Ya. Bisa dapat kok. Ya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab bisa lihat ke atas, ke layar, dan kita baca bersama-sama dengan suara keras. Karena cuma satu ayat, kita bersama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-60, 2 dan 3. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Haleluya. Sekali lagi saya baca
Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Iya, ini ada 3 nubuatan di dalam ayat ini, ya. Karena itu saya ingin kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ayat ini diucapkan oleh saudara-saudara daripada Ribka. Ketika Ribka dipinang oleh Eliezer, ya, bujangnya Abraham, setelah Sarah meninggal, Abraham rindu punya mantu karena anaknya, putranya Ishak. Sudah dewasa, karena itu mau mengambil istri bagi Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara, saya sapa dulu, ini salam sejahtera, silahkan perhatikan baik-baik, sebab ini nubuatan bagi kita semua. Ya, kenapa Ribka sebagai nubuatan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari firman Allah Matius pasal 16 ayat yang ke-18, ketika Tuhan tanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Semua bilang, oh ini mangkali Elia dan segala macam. Tetapi ada satu orang yang mengakui itu luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Jadi Mesias, anak Allah. Tuhan bilang, di atas pengakuan daripada Petrus inilah aku akan membangun gerejaku. Di atas pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, disitulah gereja Tuhan dibangun. Dan kita tahu bahwa gambaran gereja adalah wanita. Nah, Ribka ini gambaran gereja Tuhan, ya. Ini satu nubuatan. Karena itu kita mau pelajari hari ini. Ketika Eliezer datang dan mencari, itu semua dikerjakan dengan luar biasa. Kalau saudara ada waktu pulang baca, ya, baca Kejadian pasal 24 ini, bagaimana kisah sampai Eliezer itu benar-benar jumpa dengan Ribka. Ini semua diatur, jadi tidak ada perkara kebetulan terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang selalu menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Allah akan tunjukkan apa yang engkau mau, itu ditunjukkan oleh Allah. Ini makanya saya bilang, kalau orang hidup dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ini dahsyat. Amin. Dahsyat. Karena apa? Karena semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, dengar, gereja Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata. Sebab semua ini janji yang Tuhan beri dan harus digenapi, kata firman Allah, harus digenapi. Langit bumi berakhir, tapi firman Allah harus digenapi. Dan siapa yang menerima janji itu? Bukan kepada orang di luar, tetapi bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Amin. Karena itu kita harus tahu nubuatan ini luar biasa. 3 hal yang kita akan pelajari hari ini, ya, tentang nubuatan tentang Ribka yang adalah gambaran gereja Tuhan akhir zaman ini. Yang pertama dikatakan bahwa saudara kami. Dia mengakui bahwa ini adalah saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bilang, siapakah ibu dan saudaraku? Ibu dan saudaraku adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Orang-orang yang mendengar firman Allah melakukan, ya, yang mendengar suara Tuhan, melakukan, menyenangkan hati Tuhan, itu saudaranya. Karena itu saudara dan saya yang dengar firman Allah hari ini, dengar baik-baik. Ini nubuatan bagi saudara dan saya. Ya, gereja Tuhan akan menikah dengan mempelai, ya kan? Ribka akan menikah dengan Ishak. Ishak ini gambaran satu-satunya anak Allah. Ishak, halo, ya, tidak ada duanya. Abraham pernah bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan, kalau boleh Ismail ini juga lah. Tuhan bilang enggak, tetap Ishak, anak dari istrimu Sarah. Tetapi aku akan membuat anakmu juga.
menjadi satu bangsa yang besar. Maka janji Tuhan, Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya, pasir itu di bawah, tidak ada sinar sama sekali. Ya, orang jalan bisa pijak itu pasir, tapi bintang tidak pernah bisa diinjak. Halo, engkau dan saya menjadi bintang, tidak pernah berada di bawah. Ini nubuatan, ini janji Allah. Dan orang-orang yang hidup dalam Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan mau bilang engkau seperti bintang di langit, bersinar, bukan karena engkau bersinar, tetapi karena engkau memancarkan kemuliaan Bapa. Bintang itu tidak punya cahaya, tapi dia memancarkan sinar daripada matahari. Matahari itu gambaran Allah Bapa. Kita semua ini bersinar karena memancarkan sinar daripada Bapa. Halo, karena itu dengar, gereja dikatakan akan menikah dengan mempelai laki-laki. Sebelum menikah itu harus didandani, amin. Harus masuk salon. Saya selalu bilang bahwa gereja di mana kita beribadah, tempat kita bersekutuan kah, gereja kah, di mana kita beribadah, berkumpul, itu sebenarnya lagi masuk salon, amin. Kita sedang didandani supaya baik, supaya cantik, supaya indah, supaya jadi bagus. Harus didandani. Dan kehidupan rohani ini hanya bisa didandani dengan firman Allah. Yang bisa merias kehidupan kita ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu segala tulisan ini bermanfaat untuk merubah. Kalau ada yang salah dirubah, ada yang tidak betul dibetul-betulin, ya, diperbaiki supaya jadi baik. Yang belum ditaruh supaya jadi baik. Semua itu untuk kebaikan. Dan ini tujuan Bapak Ibu Saudara masuk dalam satu gereja. Karena itu jangan pernah menjauhkan diri dari perhimpunan orang-orang percaya. Alkitab bilang seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ada orang yang melakukan demikian, memisahkan diri, meninggalkan persekutuan. Anak-anak Tuhan tidak mau beribadah, pikir cukup di rumah sah, lihat televisi cukup, selesai. Ya, jadi kadang-kadang firman Tuhan hilang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak dengar. Yang penting kita buka itu TV, lalu dengar. Katanya sumber tumbuh, dengar. Kalau begitu semua gereja tidak perlu lagi. Itu hanya untuk mengisi waktu-waktu saudara sambil bekerja. Tapi ibadah itu penting, persekutuan itu penting. Dengar, Tuhan itu menciptakan saudara dan saya supaya beribadah kepadanya. Nah, mempelai wanita ini, ya, katong ingat bahwa Esther ketika dia akan diambil menjadi istri oleh Ahasiweros, itu dia didandani dulu, dikatakan 6 bulan pakai wangi-wangi yang nama ini, lalu 6 bulan lagi, artinya selama 1 tahun perjalanan hidup ini dia terus didandani sampai dia bertemu dengan Ahasiweros rajanya. Saudara dan saya juga harus didandani terus, amin. Harus dihias terus, kebenaran firman Allah harus membaharui hidup kita. Bukan ini hari dengar firman Allah, besok jatuh dalam dosa, lalu besok lagi hidup ini dihiasi, lusa jatuh lagi dalam dosa. Tidak demikian, tapi dibaharui sampai menjadi sempurna. Karena itu sebelum Esther jumpa dengan Ahasiweros, Esther ini tidak kemana-mana. Dia terus saja dalam masa di mana dia didandani. Saudara dan saya juga harus tetap hidup di mana Tuhan sedang mendandani hidup saudara dan saya dengan kebenaran firman Allah. Amin. Jangan pernah mengundurkan diri, menjauhkan diri dari peribadatan. Walaupun sekarang ini memang karena pandemi kita semua harus punya jarak, tetapi tidak boleh kita punya jarak dengan Tuhan. Amin. Kita boleh saling berjarak, berjauhan, tetapi dengan Tuhan tidak boleh. Haleluya. Orang yang menjauhkan diri dari Tuhan binasa, Alkitab bilang, ya. Rugi besar. Siapa yang bisa melindungi kita kalau bukan Tuhan? Ya. Malah ini beberapa hari ini berita lebih mengerikan lagi bahwa ini nanti lebih ganas lagi ini virus. Tahu virus 70 kok apa dia nama kalau ini? Saya tidak mengerti itu.
Cuma baca lewat sah. Kalau ketong tergantung dengan itu, pikiran kita cuma tertuju di situ. Sekarang saya mau ajar, berita apapun boleh datang, tapi kita punya filter yang benar. Amin. Lebih baik dengar firman Allah. Berita lebih banyak dengar firman Allah akan membuat saudara dan saya didandani lebih indah sampai mempelai itu datang dan menjemput kita. Ya, Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 itu bicara tentang Roh Kudus, itu jaminan sampai kita menemukan, mendapatkan. Jadi Eliezer itu gambaran Roh Kudus. Dia mencari, berjalan begitu jauh sampai akhirnya dia jumpa dengan apa yang dia cari, yaitu Ribka. Nah, waktu Ribka dipinang, itu karena Allah bekerja dengan begitu luar biasa. Caranya sampai bisa jumpa, semua diatur. Nanti baca ya, semua diatur oleh Tuhan. Eliezer selalu bilang, Tuhan beri tanda ini. Makanya saya selalu ajar jemaat Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Dengar, Tuhanmu dan Tuhanku sampai hari ini masih mau bicara bagi kita. Secara pribadi Tuhan masih mau bicara. Saudara bisa bikin janji dengan Tuhan. Saya suka bikin janji dengan Tuhan. Saya mau pergi kemana, ingin bertemu dengan siapa, saya selalu bilang, Tuhan, saya sangat penting dengan orang itu. Dan Tuhan tahu saya pergi tujuannya ini. Ikat dia di tempat, jangan kasih dia berjalan. Kalau memang Tuhan kehendaki apa yang saya lakukan ini benar di hadapan Tuhan, ikat babai dia di tempat dan jangan kasih dia berjalan. Saya pergi ke sana, orangnya ada, dia tidak kemana-mana. Begitu sampai dia bilang, aduh untung cepat, sebentar lagi saya mau ke sini. Oh iya, enggak apa-apa, boleh omong segala alasan. Tapi hari ini saya bisa ketemu karena saya sudah minta buat janji dengan Tuhan. Amin. Minta tanda dengan Tuhan. Eliezer minta tanda. Dan Tuhan temukan tanda-tanda itu luar biasa. Ya, siapa yang kasih minum saya punya bawaan ini, unta-unta ini, itu dia orangnya. Ketemu juga orang yang sama, ya kan? Ya ambil air. Ya, ini kalau baca di sini, dia bawa buyung, dia pergi ambil air dan dia kasih. Lalu ditanya, siapa engkau? Dia bilang, aku anaknya Betuel. Ini pas saudaranya Ribka, saudara daripada Rahel, ya. Karena itu, saudara daripada Rahel kok. Sarah, ya, Nahor keluarganya Sarah, ya. Lalu turun kepada Betuel, nanti turun ke Laban, ini baru keturunan daripada Ishak itu Esau dan jumpa lagi. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Saya kembali kepada firman Allah bahwa Roh Kudus itu jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Coba kita lihat Efesus pasal yang ke-14, pasal yang 1 ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, Efesus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi Roh Kudus inilah jaminan. Abraham bilang sama Eliezer, kau jangan coba-coba cari wanita di luar daripada keturunanku. Ya, jadi ambil dari sanak keluargaku. Karena itu Eliezer pergi, ya, dan mencari. Lalu dia menemukan tanda-tanda yang dia minta semua digenapi oleh Tuhan. Akhirnya dia bertemu dengan Ribka. Nah, Ribka ini gambaran daripada gereja yang akan alami hal-hal baru, ya, generasi yang baru. Dia akan pergi. Roh Kudus membawa gereja Ribka ini, Eliezer membawa Ribka ini untuk melihat tempat yang baru. Gereja dibawa oleh Roh Kudus untuk merasakan, menikmati hal-hal baru. Amin. Ini nubuatan bahwa kita gereja Tuhan oleh pimpinan jaminan yaitu Roh Kudus akan membawa saudara dan saya ini melihat hal-hal baru hidup dalam Tuhan. Kenikmatan-kenikmatan baru hidup dengan Tuhan. Dengar, Rasul Paulus itu sampai bilang, aku seperti anak yang lahir salah.
Karena dia bilang, aku memberikan kamu, mengajarkan kamu tentang kamu akan menikah. Dan itu masa yang paling indah. Saudara dan saya berada di masa yang sebenarnya dirindukan oleh Rasul Paulus. Dirindukan oleh nabi-nabi yang terdahulu yang menyampaikan firman Allah tentang pernikahan anak domba Allah dengan gerejanya. Dan saudara dan saya berada di masa itu. Karena itu kita dibawa ke tempat yang luar biasa oleh pimpinan Roh Kudus. Kita akan melihat hal-hal baru. Saudara, sekarang ini luar biasa. Dulu waktu saya masih kecil, pergi gereja tidak mengerti apa-apa. Ya. Datang ke gereja itu sepertinya tidak mengerti. Dan Tuhan bilang, memang lewat Daniel pasal 12 itu Tuhan bilang begini, Daniel, simpan semua itu rahasia. Nanti akhir zaman orang akan belajar dan belajar, rahasia itu dibukakan. Dan inilah sewaktu kita, amin. Inilah saatnya rahasia Tuhan itu dibukakan bagi kita. Kita boleh menikmati hal-hal baru karena pimpinan Roh Kudus. Ya. Dulu tidak mengerti apa itu penyembahan, pujian penyembahan, tidak mengerti. Hanya menyanyi, asal menyanyi saja. Ya. Tapi sekarang ini Tuhan sedang melakukan hal-hal baru dalam gerejanya. Saudara dan saya akan melihat hal-hal baru. Lalu dikatakan bahwa engkau akan mengalami berlipat gandaan. Saudara lihat, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Ya, ini kegerakan Allah akan terjadi pada gereja Tuhan akhir zaman ini. Amin. Ini nubuatan tentang gereja Tuhan yang akan melihat pelipat gandaan jiwa. Berlipat kali ganda, beribu-ribu bahkan berlaksa kata Alkitab. Amin. Peningkatan jumlah ini akan terjadi luar biasa. Pengajaran-pengajaran akan disingkapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, Tuhan sedang ingin saudara dan saya yang hari ini ada dalam masa yang indah ini untuk kita melihat ya, tentang pelipat gandaan, tentang perkembangan yang luar biasa ini. Saya ketika jadi pendeta tahun 1993 saya selesai sekolah, ya, almarhum meninggal tahun 1988. Lalu 1992 saya pergi sekolah Alkitab, dan waktu saya kembali saya baru nomor 13 di Kota Kupang, GPDI yang ke-13. Sekarang saudara tahu sudah 35 atau 36 di Kota Kupang saja, belum di daerah-daerah yang lain. Itu baru GPDI, ya. Dulu yang saya tahu GBI itu baru satu. GBI itu punyanya Bapak Detan di Oepura. Sekarang di mana-mana ada GBI. Ya. Berkembang dengan luar biasa. Dulu kita tidak dengar namanya GSJA. Ya. Tahu-tahu GSJA itu seperti meledak. Begitu banyaknya. Ya. Berkembang dengan luar biasa. Halo, inilah janji Tuhan yang dikatakan nubuatan terhadap Ribka. Moga-moga engkau menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa, berlipat kali ganda. Ini nubuatan. Dan sekarang kita berada di zaman itu. Amin. Nah, Tuhan bilang begini, engkau jangan bodoh. Kalau engkau tidak bisa melihat, engkau bodoh amat. Coba kau bisa membaca tanda zaman, tanda-tanda yang terjadi. Kalau sudah ada angin, ada gelap, itu artinya mau datang hujan. Tahu kita, kalau mulai langit mulai gelap, artinya akan turun hujan. Tuhan bilang tanda zaman, dengar. Kalau engkau melihat tunas-tunas mulai bertumbuh, tunas-tunas pohon zaitun mulai bertumbuh, ketahuilah waktunya sudah dekat. Kita lihat kegerakan terjadi, agama ini bertumbuh dengan luar biasa di mana-mana. Ya. Bukan saja kita punya, bukan saja kekristenan, tetapi dengar, saudara kita Muslim juga bertumbuh dengan luar biasa mereka. Ya, subuka persekutuan, menyanyi juga sekarang susah sama dengan ketong. Kalau dulu padang pasir, ya sekarang sudah padang gurun juga ada lagu-lagunya. Ya,
Kalau kita punya bervariasi, amin. Memang kita punya lagu-lagu dalam pujian ini. Tuhan bilang, nyanyikanlah lagu baru bagiku. Ini Tuhan berikan terus puji-pujian, amin. Ya, orang di dalam Kristus itu selalu ada sesuatu yang baru. Itu yang tadi pujian bilang, kasihnya tidak pernah berubah, bertambah hari bertambah indah dalam hidup ini. Semakin hari semakin bertambah indahnya, ya kan? Itulah kehidupan kekristenan. Dan ini janji, nubuatan itu, gereja akan berlipat-lipat kali ganda. Dan saudara dan saya berada di masa ini. Saudara dan saya berada di janji ini. Saudara dan saya ada di nubuatan ini. Kita menikmati semua itu, ya. Ini pelipat gandaan yang luar biasa. Saudara pernah lihat tuh itu di FB ditayangkan bagaimana orang-orang India itu berbaris berjejer, puluhan bahkan ratusan orang masuk di sungai. Mereka terima baptisan di India, ya. Di Tiongkok yang dulu gerejanya di bawah tanah. Waktu saya pergi, saya pernah masuk di satu gereja. Ya waktu saya tahun, bahula 1986 ya, almarhum sakit. Saya berada di Cina hampir 1 tahun. Itu 1 kali saja saya masuk ke gereja karena memang tidak mengerti dan tidak tahu harus buat apa. Jadi saya hanya membawa bahasa Indonesia itu Alkitab. Jadi tiap hari saya cuma baca Alkitab. Itu bersyukur karena saya belum bisa tidur kalau belum baca waktu itu. Jadi harus baca, bacanya Alkitab karena tidak ada huruf lain yang bisa saya baca. Semua cakar ayam. Nah saya tidak sekolah cakar ayam, kecuali judi cakar ayam saya jagonya, ya. Kalau judi tak usah sekolah, ya, bisa baca. Saya juga heran ya, rote. Maka jangan coba-coba sorong itu judi cakar ayam yang kalau gosok begini dia babunyi krok krak krok krak, ya. Kalau di biasa mereka bilang mahyong, ya. Mahyong. Itu saya jagonya dulu. Hampir beranak, hampir melahirkan di meja judi mahyong. Tidak sekolah itu cakar ayam tapi bisa. Nah puji Tuhan waktu saya ke Cina dulu, saya pernah masuk di itu gereja, satu gereja. Itu gereja kursinya banyak, ya, tempat duduknya bersusun, bagus kayak tribun gitu. Tapi yang duduk di situ tuh nenek-nenek tua, opa-opa. Kalau orang Cina bilang engkong-engkong dengan emak-emak, ya. Itu yang duduk di situ, tapi tidak banyak. Saya paksa. Ini dokter yang orang dari Indonesia ini, dia memang orang Indonesia yang pulang ke Cina, dia orang Kupang dan dia jadi dokter di sana. Nah, dia menjadi penterjemah saya. Jadi saya bilang bawa saya sekali-sekali ke gereja. Saya pernah dibawa ke wihara besar sekali. Saya naik sampai di yang ke-7, tidak bisa naik terus, tinggi sekali. Saya takut karena kita meniti di pinggir nih. Makin tinggi saya makin takut. Saya turun di bawah, saya foto di itu patung Buddha besar. Pulang sampai rumah saya gunting semua. Waktu saya mulai bertobat, itu semua foto-foto saya hancurkan. Karena saya pernah masuk ke situ, bukan pergi sembahyang. Orang pergi sembahyang, saya hanya mau foto-foto. Tapi piba foto dengan model yang begitu. Saya tahu bahwa itu menyakitkan hati Tuhan. Saya gunting semua, rusakkan tuh foto-foto. Walaupun tidak mungkin terulang, tapi karena fotonya tidak baik saya gunting. Nah, waktu saya masuk di gereja itu, mereka memuji Tuhan. Puji-pujian ya sama dengan kita punya waktu itu ya. Dulu kan ada itu nyanyian rohani, buku nyanyian rohani, mereka pakai itu. Indahlah saat berdoa. Ya, itu lagu-lagu ada. Ya, itu mereka punya lagu. Saya ikuti, tapi saya tidak mengerti dan kasihan. Mereka cuma beberapa orang. Tapi sekarang dengar baik-baik, itu pertobatan terjadi luar biasa. Kegerakan Allah sampai anak kecil-kecil, saudara. Ada foto-fotonya ya dikirim. Waktu saya masih sekolah Alkitab itu sudah pernah dikirim. Itu mereka memuji, membesarkan nama Tuhan. Mereka penuh Roh Kudus, anak-anak kecil. Kegerakan Allah luar biasa, pelipat gandaan luar biasa. Ya. Kalau Tuhan berkenan setelah pandemi ini, saya mau pergi ke Cina. Yang mau ikut boleh.
bayar masing-masing. Iya, itu syarat penting. Iya, itu syarat penting. Ya. Karena banyak yang sudah tawari saya pergi. Sebenarnya saya sudah mau pergi, tapi tiba-tiba datang pandemi, jadi tidak jadi pergi. Ya, kalau Tuhan berkenan, saya akan pergi. Karena di sana ada gereja Indonesia, bahasa Indonesia, di pulau yang namanya Pulau Hainan. Ya, itu dulu yang membangun tuh gereja orang dari Kupang. Ya, masih keluarga kita. Karena yang di sana juga keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, orang di sana berbahasa Indonesia, sama seperti yang ada di Belanda. Ada satu tempat di Belanda yang orangnya berbahasa Jawa. Ya, apa namanya itu? Suriname. Nah, Suriname. Suriname itu orang Belanda yang berbahasa Jawa. Jadi mereka campur-campur bahasa Jawa, Indonesia, Belanda. Itu campur sari. Kalau yang di Cina itu orang bahasa Kupang semua. Beta sondelu. Orang-orang yang lahir di sana juga ngomongnya seperti itu. Jadi orang asli sana pun bahasanya seperti itu, campur-campur dengan bahasa Cina, tapi campurannya bahasa Kupang. Beta lu sonde. Jadi kalau kita ngomong mereka mengerti. Puji Tuhan. Ya. Ada saudara saya di sana banyak. Ya. Jadi nanti kalau mau pergi ke Tompi ya. Itu baru namanya positif. Kalau ditanya mesti cepat. Amin. Tuhan tahu kerinduan, nanti Tuhan bawa. Amin. Woi tambah kencang nih. Nanti bayar sendiri sampai apa. Sekarang ini kenapa ada pandemi? Kita harus ambil positifnya. Jadi Tuhan suruh sekarang kotong menabung. Haleluya. Begitu pandemi selesai, berangkatlah kita pergi penginjilan. Halo, amin. Penginjilan, jangan pergi pesiar. Pesiar itu bagian dia pun bonus. Tapi yang pertama mesti melayani. Ya, oke. Saya kembali kepada firman Allah. Nanti terlalu jauh semua cuma pikir mau pergi Cina sah. Lupa mau pikir pi sorga. Sekarang ketong kembali bagaimana ketong mau pergi di sorga. Ya. Jadi gereja itu berkembang dengan luar biasa secara rohani akibat dari terbukanya rahasia-rahasia. Daniel pasal 12 ayat 4 itu. Nanti akhir zaman orang akan pelajari dan terbuka rahasia itu. Dan sekarang terjadi. Ini nubuatan terhadap Ribka mulai mengalir sampai seluruh dunia ini mengalami bagaimana kerajaan Allah hadir di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu datang mengajarkan kita. Kalau dulu hanya berdoa Bapa yang ada di sorga, ya toh. Tapi sekarang kerajaan sorga turun ke bumi. Halo, Tuhan bilang, mari belajar doa Bapa di sorga, tetap biarlah kerajaanmu turun di bumi, sama seperti di sorga. Amin. Kalau kerajaan itu turun, rajanya tinggal apa tetap turun? Turun juga kan? Karena dia memerintah dalam kerajaan itu, maka dia juga turun ke bumi ini. Halo. Lalu orang bilang kalau gitu sorga kosong. Itu karena dia pikir Allah seperti pikirannya. Amin. Allah bisa ada di mana-mana. Allah bisa ada saat ini di sini dan Allah bisa ada di tempat yang lain. Di mana Allah ditinggikan, di situ dia datang. Dia hadir. Itu janjinya. Karena itu kerajaan Allah turun, pelipat gandaan terjadi. Orang boleh merasakan sukacita karena dunia tidak menjamin hidup ini. Dunia tidak memberi sukacita kecuali kerajaan Allah turun. Karena itu saudara dan saya, kitalah orang-orang yang harus membawa kerajaan Allah turun ke dunia ini. Kitalah gereja Tuhan yang dikatakan pelipat gandaan terjadi. Kitalah yang harus menarik kerajaan Allah turun ke bumi ini. Supaya dirasakan banyak orang dan semua menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 17 ayat 26. Tuhanlah yang menetapkan saudara dan saya untuk hidup di akhir zaman. Kita ini berbahagia. Tuhan tetapkan saudara dan saya. Bukankah Efesus bilang Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, lalu dikirim satu-satu dan sampai kepada kita ditentukan di akhir zaman karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Halo,
Saudara jangan pikir, beta bukan pendeta, jadi beta tidak bisa dipakai Tuhan. Dengar, itu tipu daya iblis. Iblis ini suka menipu orang untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Saudara ingat waktu Musa pergi dan bicara dengan Firaun. Hari ini aku datang menghadap kepadamu, mau membawa umat Tuhan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, hah? Apa lu bilang? Nah, lalu terjadi tanda-tanda mujizat. 10 bala terjadi. Pertama terjadi ular, dia panggil ahli tenung, bisa juga bikin ular. Kata-kata penuh, baru dia bilang sudah, besok, bukan ini hari. Dengar, iblis itu suka menunda. Ya. Buat ketong itu tertunda melakukan apa untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya mau bilang hari ini, kalau bisa buat apa hari ini untuk Tuhan, kerjakan hari ini. Amin. Jangan tunda. Tunda itu tipu daya iblis. Iblis bilang besok. Iblis pakai Firaun bilang besok. Musa bilang hari ini, tidak besok. Besok dia tidak kasih lagi. Ya. Nanti Bapak Ibu mau gereja, sudahlah, pemalas, besok sah. Itu tuh cara iblis. Dengar, cara iblis. Besok sah, kan masih ada minggu-minggu yang akan datang. Banyak kan kalau kita dulu itu seperti itu kan. Bukan sekarang yang datang orang baik-baik. Dulu kalau mau gereja bilang sudahlah, masih ada minggu depan, biar minggu depan sah. Dengar, berkat hari ini beda dengan minggu depan. Berkat hari ini beda, saya mau bilang. Ya, kesempatan saudara hari ini engkau tidak tahu hari esokmu. Ya, makanya Tuhan bilang 1 hari itu saja. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangan coba-coba main-main dengan waktu yang Tuhan beri. Saya sudah ulang-ulang beri ilustrasi dulu, itu anak muda yang pintar menyanyi, main musik. Dia tidak mau ikut pelayanan ke Pulau Semau. Ya. Ini sudah terjadi 20-an tahun yang lalu. Saya belum jadi pendeta. Itu saya dengar kisahnya. Anak di Air Nona sana, ya. Mau diajak pergi pelayanan karena suaranya bagus, mau pergi penginjilan, dia bilang beteson bisa pergi. Karena dia pacar ada mau bikin ulang tahun, jadi dong bakar sate. Ya, hari itu ada penginjilan di sana, dia bakar sate. Begitu bakar sate ada apa gitu, saya lupa ceritanya. Dia lompat begini, paku satu, tancap di kaki. Tancap di kaki, pikir sembuh, ternyata kena tetanus, matilah. Tidak ada kesempatan lagi. Jangan tunda. Iblis tipu, tunda. Lalu besoknya Musa datang lagi, dia bilang boleh pasang pergi. Tapi ingat jangan jauh-jauh. Pergi, tapi tak usah sungguh-sungguh. Boleh beribadah, datang, tapi tidak usah sungguh-sungguh. Cukup hadir saja. Dengar, Tuhan tidak membutuhkan orang yang coba-coba. Tuhan tidak butuh orang yang datang asal-asalan. Dengar, Tuhan tidak butuh kehadiran saudara tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Sebab yang Tuhan butuhkan adalah penyembahan kepada Tuhan. Korban syukur kepada Tuhan. Apa yang kita bawa kepada Tuhan, itu yang Allah mau. Bukan kehadiran kita yang menjadi Tuhan senang. Tidak. Kalau engkau datang hanya untuk datang nonton, kalau engkau datang hanya untuk mau menyaksikan, kalau engkau datang hanya untuk supaya menyenangkan orang yang di samping saudara, be ikut sako ini hari, dia terlalu paksa beta biar sudah be ikut. Tapi hati ada di luar. Aduh, minyak goreng sutapoa di sana, kucing naik, ya. Aduh, nasi belum masak, pulang makan apa? Dengar, manusia bukan hidup hanya karena roti. Ya. Saya hari Minggu begini, maka pernah jatuh kan, pernah pingsan. Minggu begini, yang penting ada air masuk. Saya bilang Tuhan berkati. Ya, tidak usah makan apa-apa. Kalau waktu sudah harus masuk, ibadah masuk. Nah, kalau sudah waktu Tuhan bilang pulang ya pulang. Kalau tidak ya hidup lagi kan. Waktu itu kan semua pada nangis, si mami su kenapa nih? Saya pingsan. Ya, tapi masih ada sekarang. Belum waktu Tuhan. Saya bilang Tuhan, dulu kami pergi pelayanan nih gelombang begini nih. Aduh, turun begini, kami semua ada di depan, ini turun begini naik kembali. Wah, semua bisa berenang. Saya tanya, bisa berenang? Oh, ini jago-jago berenang. Saya ini
Gayanya gaya botol. Begitu turun dia hop, 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 udara yang naik hop, 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 ini botol jalan terus turun. Itu gaya botol. Iya. Sampai di darat sini di Teno. Baru ini yang punya ini nakodanya yang punya perahu, dia bilang, aduh saya juga takut, tapi karena bawa hamba Tuhan saya jadi kuat. Biasanya kalau dia tikam turun begini dia naik lagi katanya. Karena ini berat di depan, semua mau duduk di depan. Kami pulang dari Semau, gelombang besar. Karena apa gelombang ini? Karena itu ada budidaya mutiara itu. Dong kira ketemu mau pencuri mutiara, jadi dia lari dari sana datang itu kencang-kencang bikin gelombang. Akhirnya perahu kami ini turun begini. Untung dia naik kembali. Kalau dia turun terus, haleluya. Saya tahu lah gereja siapa yang bawa itu Tuhan berurusan. Ya, berarti tinggal kenangan. Tapi Tuhan tuh baik, amin. Nah kembali di firman Tuhan. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah. Tuhan melipat gandakan supaya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini. Amin. Ini nubuatan. Dan Tuhan sedang menggenapi pada zaman di mana saudara dan saya ada. Ya, Tuhan mencurahkan semuanya untuk menepati janji. Ya, bahkan Tuhan bilang, siapa memberkati kamu, dia akan diberkati. Amin. Makanya sekarang kan semua orang puji Tuhan, mengerti firman Allah. Tuhan Yesus berkati. Nah, dia jawab, berkati kamu juga. Iya kan? Halo, mau di SMS, kok di mana saja ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Mengapa? Karena Tuhan bilang, siapa memberkati, dia diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pemalas bilang Tuhan Yesus memberkati. Iya kan? Kadang-kadang kan malah ketawa. Ih, sedikit-sedikit Tuhan Yesus berkati. Sedang menggenapi firman Tuhan loh. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati aku, memberkati kamu juga. Ya. Orang yang mengutuk kita, dia akan terkutuk, kata Alkitab bilang. Ini janji kemuliaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Saudara dan saya hidup karena janji Tuhan. Amin. Hidup karena janji Tuhan, dan ini sedang terjadi. Haleluya. Yang terakhir, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ini bicara tentang nubuatan, tentang memerintah dalam roh. Haleluya. Ya, ini kerajaan Allah turun, gereja Tuhan berkembang, dilengkapi dengan kuasa untuk memerintah. Firman Tuhan jadikan manusia, Tuhan bilang dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 28. Kuasailah bumi ini. Karena itu gereja Tuhan kembali akan melihat kemuliaan Tuhan menguasai. Saudara, kalau bukan janji Tuhan ini digenapi, saudara dan saya tidak punya arti apa-apa. Ya. Tapi Tuhan melengkapi, karena itu Tuhan bilang begini, kamu yang percaya kepadaku dengar, kamu akan melakukan lebih lagi dari apa yang aku lakukan. Amin. Kamu akan melakukan lebih lagi. Jadi bukan yang sama saja, tapi malah lebih. Karena inilah, moga-moga kamu memerintah atas musuh-musuh. Siapa musuh kita? Bukan manusia. Musuh kita adalah iblis, penguasa di udara. Amin. Mereka juga punya hierarki. Ya, ada roh-roh jahat. Jadi iblis itu punya strategi juga. Dia suruh dulu yang kericuk-kericuk datang, gelitik-gelitik orang di gereja. Bepanas mulai terganggu sedikit. Mulai bahas orang permen sudah. Akhirnya buyar nih. Tadi ada dengar firman enak-enak, dikasih permen, makan permen dulu. Terganggu. Ya. Lalu apalagi? Tiba-tiba ada-ada saja. Dia suruh ketong supaya tidak konsentrasi. Itu cara untuk mengganggu ibadah kita. Tapi dengar, Tuhan sedang memberikan kita kuasa. Ya. Dan kalau kita melakukannya dengan kuasa dari Tuhan, kita bertindak atas kuasa itu, dengar, dahsyat men, ya. Kepada kuasa yang tidak kita lihat, kita bisa perintah dia, enyah dalam nama Yesus, ya kan? Saudara dengar kan, tiap kali berdoa saya usir bermain sendong. Memang roh mata tidak lihat, tapi roh kita lihat, dia datang untuk mengganggu. Dan itu harus diusir. Hardik dalam nama Yesus, pergi. Ini bukan tempatmu, enyah dalam nama Yesus.
Kuasa itu Tuhan beri bagi kita untuk memerintah musuh-musuh kita. Halo, saudara, saya mau bilang, di dalam hidup saudara ada kuasa yang Allah taruh. Amin. Saudara semua tahu, jemaat eklesia itu tahu. Saya tidak pernah menganjurkan anak-anak Tuhan pergi bertanya-tanya di orang pintar. Biar bilang namanya maaf, tim doa, maaf. Sebab di dalam dirimu ada kuasa yang Tuhan taruh. Firman Tuhan bilang begini, kalau engkau percaya kepada anak itu, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kuasa itu tidak pilih-pilih merek. Tidak bilang kuasa kuberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak. Kepada kamu yang percaya. Siapa di sini yang percaya? Ada yang tidak percaya? Kalau yang tidak percaya tidak ada kuasa padanya. Tapi kalau yang percaya, dengar, di dalam dirimu ada kuasa anak Allah. Engkau berhak untuk menindas musuh itu. Musuh kemiskinan enyah dalam nama Yesus. Aku diberkati oleh Tuhan. Itu bangun pagi aku diberkati oleh Tuhan. Saya sekarang bangun pagi buka tangan, Tuhan, saya terima berkat untuk saya, anak-anak saya, jemaat Tuhan. Apa yang dikerjakan mereka berhasil dalam nama Yesus. Iya, orang boleh bilang pandemi, pekerjaan susah. Dengar, kalau kita hidup dalam janji Tuhan, dalam kuasa yang diberikan, engkau dan saya melakukan apa saja berhasil. Ya. Ada 2 anak muda datang pada saya. Saya sungguh-sungguh merasakan luar biasa ya. Orang yang mau berusaha, anak-anak yang mau berusaha. 2 anak muda datang. Mami, doakan kami. Kami mau kerja. Oh iya, mari sini, Mami doa. Ini ada gairah untuk kerja. Lalu saya doakan. Tuhan, saya bilang Tuhan, itu anak-anak mereka mau kerja. Karena Tuhan bilang begini, orang tidak kerja jangan kasih makan. Ya kan? Karena itu mesti kerja. Firman Tuhan bilang, kerjakan dengan tanganmu apa yang didapati oleh tanganmu, kerjakan itu. Kutong dikasih tangan ini untuk kerja, kerja saja. Semua kekayaan berkat itu datangnya dari Tuhan. Apa yang kau tekuni di bawah pengawasan dan pengendalian Tuhan, dengar, hidupmu akan tetap berkat menyertaimu. Karena engkau adalah bintang-bintang yang berada di atas, bukan di bawah. Saya berdoa. Kemarin datang lagi, saya tanya, bagaimana hasil kerja? Baik Mami. Hari pertama habis semua. Hari kedua ada remah yang tersisa. Oh baik, itu remah buat bawa pulang. Kau makan di rumah. Ada keluarga, ada anak-anak, ada saudara yang butuh, makan bersama. Tapi tetap mereka ada keuntungan. Ya sedikit tapi mulai bekerja. Karena itu dengar, kuasa itu Tuhan beri bagi gereja Tuhan hari ini. Untuk menginjak-injak musuh kita. Apalagi musuh yang membuat kita malas beribadah. Ya. Musuh yang suka bilang, jangan pergi, ya. Jangan pergi, besok baru pergi. Kalau memang mau, laki-laki sah, perempuan tak usah pergi. Bagaimana bisa memisahkan suami dan istri, laki dan perempuan? Tuhan bilang satu itu. Ya. Orang sudah pusing pergi, majang bawa ini domba-domba. Orang mau mempersembahkan kepada Tuhan kan perlu domba-domba. Persembahan dibawa ke bait Allah, iya kan? Ke rumah Tuhan. Oh masuk gereja sah, sono saya bawa persembahan. Yang penting masuk gereja. Jangan, Tuhan bilang orang masuk gereja jangan dengan tangan hampa. Sedikit yang kita bawa, sedikit kita punya kasih sedikit. Tapi tetap harus ada, firman Tuhan bilang. Soalnya ada yang bilang soalnya punya, itu janda yang miskin saja dia bawa. Sedikit juga bawa. Tanda engkau mengasihi Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Lalu dengar, jangan malas untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam diri ini. Kalau supaya malas bangun pagi-pagi, begitu buka mata, dalam nama Yesus saya mau gereja. Lompat sudah. Jangan masih hela-hela badan di dalam hela-hela selimut, tutup tambah sono lagi. Ya kan? Tadi saya hampir kebablasan tidur lagi. Karena apa? Saya tadi malam belajar mungkin sampai jam 2 atau jam 3, setengah 3 mungkin ya. Jadi begitu tidur tuh lelap sekali.
Pagi bangun, balik badan begini, tiba-tiba dapat ingat, ini hari-hari Minggu, lompat cepat-cepat. Tuhan terima kasih. Ini hari perjamuan, saya mesti siap perjamuan lagi. Ya, saya lompat. Dan puji Tuhan tidak terlambat. Haleluya. Ya, kalau kita punya kesediaan, Tuhan beri waktu kepada kita. Ya. Kalau kita mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Walaupun jam itu tetap 24 jam satu hari. Tapi apa yang kau korbankan bagi Tuhan, Tuhan akan tolong. Untuk membuat saudara tidak pernah merasa kehilangan waktu untuk apapun pekerjaan. Tuhan memberkati kita ya. Jemaat Tuhan sekarang diberi kuasa. Ayat yang terakhir saya baca, Efesus pasal 1 ayat 22. Efesus pasal yang pertama ini ayat yang terakhir yang saya mau kasih tahu. Efesus 1 ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikannya, dan dia telah memberikannya kepada jemaat. Nah, dengar ya. Bapa kasih sama Tuhan Yesus, kuasa itu ada di telapak kaki Tuhan Yesus, dan kuasa ini diberikan kepada jemaat. Jemaatnya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dengar, saudara dan saya ini jemaat Tuhan, kepala dari segala yang ada. Jadi saudara dan saya itu pemimpin. Saudara dan saya ini yang telah menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Karena itu pakai itu kuasa. Jangan terima kuasa son bikin apa-apa. Ya. Di dunia ini kalau orang pilih jadi pejabat, lu tidak bikin apa-apa, besok out. Tuhan juga begitu kan. Waktu kasih talenta sama kita, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Yang 5 perbungakan. Wih, dia dapat 5 lagi. Tuhan bilang, baik, perbuatanmu baik, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kesukaan Bapamu. Yang kedua datang, Tuhan, ini talenta yang Tuhan percayakan. Cuma 2, tapi di pembunga aja 2. Puji Tuhan, hamba yang baik masuk dalam kesukaan. Datang yang ketiga, bekes pulang 1. Betanam dia, kocum 1 nah. Memang Tuhan pemalas kerja, ende ku kas beta, kok beta yang kerja. Tuhan bilang, hah? Lu ini memang hamba yang jahat. Puji Tuhan masih kasih kepercayaan, ya toh. Biar kecil juga masih ada kepercayaan. Ambil ini, kasih yang di 5. Makanya orang yang sudah diberkati tambah diberkati. Karena apa? Karena dia setia. Yang dari yang banyak ditambahkan, tapi yang sedikit justru diambil karena tidak mau melakukan. Karena itu kuasa itu ada di tanganmu, pakai kuasa itu. Amin. Daripada kuasa itu diambil kasih yang lain. Lebih pakai kecil-kecil, nanti setiap perkara kecil Allah tambahkan perkara yang besar. Haleluya. Tuhan kiranya tolong kita semua dengan firman Tuhan pagi ini. Saya terbatas tapi Roh Kudus akan terjemahkan lebih jauh lagi bagi kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita angkat pujian, kerajaan-Mu datanglah.